there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me out. Marc Marquez mengatakan jika pembalap yang tidak punya kecepatan maka akan menjadi yang paling bodoh di MotoGP. Marc Marquez diminta untuk membandingkan antara pembalap MotoGP sekarang dengan 5 tahun lalu. Saya tidak lebih baik atau lebih buruk, tetapi dengan kekuatan yang berbeda. Pada 2019, murni hanya kecepatan yang saya miliki. Sekarang, saya memiliki lebih banyak pengalaman, kata Marc Marquez dikutip dari Motorcycle Sport. Menurut Marc Marquez, faktor mental dan strategi tidak ada artinya tanpa kecepatan. Saya tidak akan memberitahu Anda strategi balapan lagi karena Anda bisa menjadi yang terpintar di kelas. Tetapi jika Anda tidak memiliki kecepatan, Anda menjadi orang yang paling bodoh, kata Marc Marquez. Memiliki kecepatan, maka tiba-tiba Anda menjadi yang paling strategis, paling konsisten. Itu karena Anda memiliki poin itu, ucap Marc Marquez menambahkan. Marc Marquez telah mengorbankan ribuan hal untuk tetap balapan di MotoGP. Bahkan Marc Marquez menilai dirinya seperti telah mati lalu hidup kembali. Di MotoGP 2024, Marc Marquez membela Gresini dan beradaptasi dengan motor Ducati. Hasilnya terbilang bagus karena dia bisa finish di posisi 3 pada klasemen akhir. Penampilan Marc Marquez bakal makin dinanti musim depan. Pasalnya ia hijrah ke pabrikan Ducati sehingga dinilai punya peluang lebih besar untuk kembali menjadi juara dunia MotoGP. Marc Marquez menilai dirinya telah mengorbankan ribuan hal untuk bisa kembali ke titik positif ini setelah sempat terpuruk selama beberapa tahun. Saya mengorbankan 8.000 hal untuk memperpanjang karir olahraga saya, karena kalau tidak saya akan meninggalkannya. Itulah prioritasnya untuk menemukan sensasi itu, untuk berbicara tentang gelar lagi, untuk menang lagi. Jelas semua pembalap di grid berusaha dan saya akan mencoba, kata Marc Marquez menambahkan. Namun bagi Marc Marquez bukan soal gagal atau sukses karena ia merasa situasinya sangat buruk dan kini ia bisa hidup kembali. Tetapi bagi saya, meraih gelar atau tidak bukanlah gagal atau sukses. Bagi saya itu sudah sukses, ujar Marc Marquez. Memiliki masa muda kedua, rasanya seperti saya telah mati dan boom, saya hidup kembali. Gelar akan menjadi puncaknya, ujar Marc Marquez menambahkan. Legenda MotoGP Valentino Rossi berencana untuk lebih aktif hadir di lintasan MotoGP pada musim 2025. Setelah 3 tahun pensiun dan fokus pada balapan mobil, Valentino Rossi kini ingin kembali memberikan dukungan lebih intens kepada para pembalap Akademi VR46 yang akan menghadapi tantangan besar di ajang balap motor paling bergengsi tersebut. Saya menyesal karena tidak banyak hadir di balapan MotoGP tahun 2024. Waktu yang saya habiskan bersama pembalap akademi kami terlalu sedikit, ungkap Valentino Rossi pada Motorsport. Pada tahun 2025, saya bertekad untuk lebih sering berada di lintasan MotoGP, dan sebagai gantinya, saya akan mengurangi jadwal balapan mobil saya. Salah satu alasan dibalik keputusan Valentino Rossi adalah pengambil alihan MotoGP oleh Liberty Media. Perubahan ini akan diperkirakan akan memberikan dinamika baru pada kejuaraan, terutama karena Valentino Rossi memiliki hubungan erat dengan beberapa pembalap top saat ini. Francesco Bagnaia, salah satu lulusan terbaik Akademi VR46, menjadi pembalap pertama dari Akademi Valentino Rossi yang memenangkan gelar MotoGP pada tahun 2023. Di musim 2025, Bagnaia akan berduet dengan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati. Kolaborasi antara murid dan rival lama Valentino Rossi ini menjanjikan persaingan yang memikat di lintasan. Sementara itu, tim VR46 juga sedang bersiap menghadapi era baru setelah Pramac Racing tidak lagi menjadi tim satelit Ducati. VR46 kini mendapatkan perhatian istimewa dari pabrikan Ducati.
Fabio Di Giannantonio, pembalap andalan VR46 akan menggunakan motor dengan spesifikasi pabrikan setara dengan yang dipakai oleh Bagnaia dan Marc Marquez. Akademi VR46 juga menghadirkan Franco Morbidelli untuk bergabung dengan tim. Morbidelli lulusan akademi lainnya menggantikan Marco Bezzecchi yang pindah ke Aprilia sebagai pembalap pabrikan. Ini menjadi langkah besar dalam karir Bezzecchi, sementara Franco Morbidelli diprediksi akan menjadi pilar baru di tim VR46 bersama Fabio Di Giannantonio. Dengan Valentino Rossi yang kembali lebih sering ke lintasan, persaingan antara lulusan akademinya dan nama besar lainnya, serta perubahan besar di tim VR46, MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah. Kehadiran Valentino Rossi tentu menjadi nilai tambah yang akan memberikan semangat baru baik bagi para pembalap maupun penggemar MotoGP di seluruh dunia. Manajer Honda HRC Alberto Puig menyadari situasi tak mudah akan kembali dihadapi dua pembalapnya dalam menghadapi MotoGP 2025. Honda masih dalam proses untuk meningkatkan performa mereka pada MotoGP, apalagi mereka baru ditinggal sponsor utama yang merupakan perusahaan minyak dan gas bumi asal Spanyol, yakni Repsol. Luca Marini dan Joan Mir masih berjuang untuk kembali tampil kompetitif. Musim lalu, keduanya bahkan tak lebih baik dari pembalap tim seteri LCR Honda Johann Zarco. Alberto Puig mengkhawatirkan kondisi pembalapnya. Joan Mir mengenai masalah kepercayaan diri. Situasi saat ini tidak mudah bagi Joan Mir, kata Alberto Puig. Motornya tidak berada di level yang diinginkan. Mir adalah seorang juara, dan ketika Anda seorang juara, Anda selalu berusaha keras untuk meraih hasil. Semoga saja ia bisa menjaga motivasinya bahkan di saat-saat sulit seperti ini, kata Alberto Puig. Adapun Puig justru terkesan dengan ketenangan yang ditunjukkan oleh adik Valentino Rossi. Luca Marini terus fokus dalam pengembangan motor RC213V-nya. Luca Marini sangat analitis dan tak kenal lelah dalam pekerjaannya. Ia bisa bekerja 24 jam sehari karena ia mencintai apa yang ia lakukan, kata Puig. Dia adalah orang yang penuh hormat dan seorang profesional yang hebat. Puig bertekad untuk membawa Honda bangkit dari keterpurukan. Satu-satunya hal yang tidak pernah hilang dari kami adalah keinginan kami untuk kembali ke puncak. Bahkan ketika kami tertinggal jauh, kami tidak berhenti berjuang. Honda setidaknya memiliki harapan baru setelah kedatangan dua orang dari Aprilia, yakni Romano Albesiano dan Alex Espargaro. Espargaro masih sangat cepat dan pengalamannya sangat penting. Nakagami sama cepatnya dan berada di level Alex, ujarnya. Meskipun Stefan tidak secepat mereka, dia mengenal tim dan motornya dengan sangat baik dan kontribusinya akan sangat berharga untuk membantu Alex dan Nakagami. Tim penguji baru ini merupakan langkah maju yang besar bagi kami, kata Puig. Setelah resmi berpisah dengan Repsol, nama tim pabrikan Honda di MotoGP akan berubah pada musim 2025 menjadi HRC Honda Racing. Penamaan ini diungkap oleh Crash melalui akun media sosial. Jika informasinya benar, berarti hingga saat ini belum ada sponsor besar yang menggantikan posisi Repsol, sehingga Honda memutuskan untuk menggunakan namanya sendiri. Kepastian mengenai namanya dan livery baru motor Honda musim depan akan diumumkan paling cepat bulan depan, yakni Februari 2025, sebelum pembukaan musim MotoGP 2025 di Thailand. Meski tim pabrikan HRC hilang sponsor Repsol, susunan tim dan pembalap tanpa tetap sama. Tim akan diperkuat oleh Joan Mir dan Luca Marini yang masih memiliki kontrak untuk satu musim lagi. Manajer HRC Honda Racing Alberto Puig mengungkapkan bahwa posisi Honda saat ini cukup sulit, terutama bagi Mir yang sebelumnya berstatus sebagai juara dunia MotoGP 2020 sebelum bergabung dengan Honda. Dia sudah juara dunia MotoGP, jadi situasi saat ini tidak begitu nyaman baginya. Motornya
karena motornya belum berada di level yang cukup kompetitif. Puig juga menambahkan bahwa ia berusaha untuk menjaga motivasi dan tingkat profesionalitas para pembalap. Dia mencoba, dia jatuh. Jelas karena ketika ada seorang juara, Anda berusaha keras untuk ingin mendapatkan hasil. Namun terkadang hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan dan kami berharap ia bisa mempertahankan motivasinya meskipun dalam masa-masa sulit. Di sisi lain, Puig juga menilai Luca Marini sebagai sosok pembalap yang sangat baik dan pantang menyerah. Luca Marini dikenal sebagai pribadi yang sangat analitis. Luca Marini sangat analitis, dia bisa bekerja selama 24 jam karena dia benar-benar menyukai ini. Dia berusaha memberikan semua informasinya dan ini dari sisi pekerjaan. Dari sisi manusia, dia adalah orang yang sangat baik. Luca Marini sangat sopan dan penuh rasa hormat. Tambahnya, juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin mengaku ragu bisa mengambil alih status Al Capitano dari Alex Espargaro di Aprilia Racing pada 2025 nanti. Menurutnya, ia memikul tanggung jawab yang sama tetapi tak yakin ia bisa dibilang sebagai kapten tim pabrikan asal Nuale, Italia tersebut. Aprilia yang kembali berlaga di MotoGP sejak 2015 menaungi Espargaro sejak tahun 2017. Sejak itu, pembalap Spanyol itu memimpin perkembangan RSGP. Massimo Rivola yang menjabat sebagai CEO Aprilia Racing sejak tahun 2019 memberikan julukan El Capitano kepada Espargaro berkat dedikasinya yang tinggi. Namun, Espargaro memutuskan pensiun pada akhir 2024 dan tempatnya di Aprilia diambil oleh Martin. Martin sendiri diharapkan menjadi pembalap utama skuad itu, terutama berkat statusnya sebagai juara dunia bertahan. Meski begitu, Martinator tak yakin bisa mengemban status El Capitano tersebut. Alasan yang pertama adalah tanggung jawab dan kontribusi yang sama. Saya rasa tak akan bisa menjadi El Capitano seperti Alex karena ia sudah membela tim ini selama 9 tahun. Ia membawa Aprilia dari bukan apa-apa menjadi pemenang balapan, bahkan ikut memperebutkan gelar juara dunia, kata Jorge Martin dilansir dari Diario AS. Namun, saya bisa memberikan tanggung jawab yang sama, saya bisa berkontribusi, saya merasa tanggung jawab sebagai pemimpin proyek ini dan saya akan melakukan apapun yang harus saya lakukan berdasarkan kemampuan saya demi bisa membawa motor ke level tertinggi. Lanjutnya, seharusnya bisa jadi rekan setim Aprilia. Di sisi lain, Martin mengaku sedih Espargaro pensiun. Pasalnya ia yakin rider berusia 35 tahun itu bakal bertahan setidaknya setahun lagi andai Martin memutuskan pindah ke Aprilia lebih awal. Seperti yang diketahui, Martin baru beralih ke Aprilia setelah Ducati memutuskan tak menggaetnya di tim pabrikan. Jujur saja, jika saya lebih awal memutuskan pindah ke tim ini, mungkin Alex akan memperpanjang kontraknya setidaknya setahun lagi dan kami bisa bekerja sama. Namun, kehidupan ditentukan oleh berbagai situasi dan momen yang terjadi. Pada akhirnya, ia memilih pensiun sebelum saya bisa mengambil pilihan. Tutup Jorge Martin. Pembalap anyar Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengaku merasa beruntung bisa bertandem dengan Jorge Martin di MotoGP 2025. Menurutnya, bertandem dengan seorang juara bakal sangat menguntungkan, terutama dalam mempelajari dan membandingkan data demi tampil kompetitif. Martin datang ke tim Aprilia sebagai pengganti Alex Espargaro usai batal digait Ducati Lenovo tim meski sukses menjadi juara dunia MotoGP 2024 bersama Prima Pramac Racing. Di sisi lain, Marco Bezzecchi datang ke Aprilia usai Maverick Vinales memilih hengkang ke Red Bull KTM X3. Kepada Crash.net, Marco Bezzecchi mengaku kagum melihat kiprah Martin sepanjang 2024 karena ia mampu tampil konsisten. Menurutnya ini adalah kunci kesuksesannya mengalahkan sahabat Marco Bezzecchi sendiri, yakni Pecco Bagnaia yang jauh lebih sering memenangi balapan. Jorge Martin menjalani musim yang baik tahun lalu. Tahun ini, dia lebih baik, lalu konsisten, selalu cepat,
selalu kompetitif di setiap pekan sepanjang tahun. Ia tidak menang sesering Pecco, tetapi pada akhirnya dialah yang terkuat karena pembalap yang tercepat tidak selalu jadi juara, ujar Marco Bezzecchi. Saya sangat prihatin untuk Pecco, tetapi juga tidak kontra dengan Jorge. Saya adalah temannya, namun tentu saya lebih dekat dengan Pecco dan saya lebih mendukung Pecco. Meski begitu, Jorge sangatlah baik dan layak jadi juara. Pecco juga layak, tetapi Jorge lebih layak, lanjut Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi mengaku ingin melihat Bagnaia kembali bertarung memperebutkan gelar juara dunia pada tahun 2025. Namun secara pribadi, ia sangat bersemangat bisa bertandem dengan Martin di Aprilia. Dengan begitu, Marco Bezzecchi bisa mempelajari data dan gaya balap Martin jauh lebih leluasa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Terima kasih. Luca Marini harus merasa Honda menempuh jalan panjang untuk mengejar ketertinggalannya di MotoGP setelah mencapai titik terendah pada 2024. Honda harus mencari waktu setengah detik lagi selama jeda musim dingin agar bisa kompetitif di MotoGP tahun depan, menurut pebalap pabrikan Luca Marini. Pabrikan asal Jepang ini kembali mengalami bencana di MotoGP tahun ini dengan RC213V yang bermasalah dan berakhir di dasar klasemen di belakang Yamaha. Tren peningkatan performa terlihat jelas dari tes Misano pada September yang memungkinkan pembalap LCR Honda Sohan Zarco mengantongi posisi 10 besar pertamanya di Indonesia dan Thailand. Namun, Luca Marini sadar bahwa Honda masih menghadapi jalan panjang untuk pulih dan harus terus bekerja keras di luar musim untuk menutup jarak dengan para rivalnya pada tahun 2025. Jika kami harus memeriksa performa perkembangan motor dibandingkan dengan GP Catalan pada Mei dan di sini, yakni di Barcelona, saya pikir kami membuat langkah maju dan bagus, kata Luca Marini. Tentu saja masih belum cukup, tapi motor bekerja dengan baik. Para rider mengalami peningkatan dan kami berada dalam tren yang sangat bagus. Kami harus terus bekerja dan menambah waktu setengah detik lagi dari sini ke Sepang. Namun perjalanan masih panjang. Saya puas dengan perkembangannya. Kami memulai dengan defisit 1,8 detik per lap di beberapa balapan. Sekarang kami sudah mencapai 1 detik per lap. Namun perjalanan masih panjang. Mencapai level Ducati mungkin tidak mungkin, tapi targetnya adalah mengalahkan semua pabrikan saat ini dan kemudian kami akan mencoba untuk berpikir juga untuk mengalahkan Ducati, kata Luca Marini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Terima kasih.